Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama belajar ilmu agama dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih pada pembahasan tentang ulul himmah, tentang masalah tekad yang tinggi, kemauan yang tinggi, dan semangat yang tinggi. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu semangatnya turun, semangatnya melemah, dan sebab-sebab yang menjadikan semangat seseorang itu naik. Kita akan ulang sedikit, ya, di antara sebab-sebab yang menjadikan semangat orang itu naik, di antaranya adalah al-ilmu. Ketika seorang mendalami ilmu agama, maka semangatnya akan semakin tinggi, baik itu di dalam ibadah, di dalam berdakwah, dan di dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Karena ilmu merupakan salah satu sebab yang menjadikan seorang itu memiliki semangat yang tinggi. Dan ilmu akan mendorong seseorang untuk semangat beramal. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak suka dengan ilmu agama, maka dia tidak akan semangat di dalam melakukan amal ibadah, karena tidak tahu ilmunya. Misalkan ketika seorang melakukan sholat, dia tidak mengerti cara sholat. Ketika seorang berpuasa, dia tidak mengerti bagaimana cara puasa. Maka ketika dia beramal, tidak akan ada semangat di dalam dirinya. Misalkan sholatnya asal-asalan karena dia tidak mengerti cara sholat. Kemudian semakin bertambahnya ilmu seseorang, maka semangatnya akan semakin tinggi. Ketika semangat orang semakin tinggi, amalnya semakin bertambah. Seperti perkataan seorang ulama, wa kullama izdada al-insanu minal ilmin nafi' alat himmatuhu wazdada amaluhu. Jadi setiap ilmu seseorang itu bertambah dengan ilmu yang bermanfaat, maka semangatnya akan semakin tinggi. Dan ketika semangatnya tinggi, amalnya semakin bertambah. Dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi dia juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Tapi ketika seorang tidak punya ilmu dalam dirinya,
terkadang dia disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga dia lalai dari perkara-perkara yang wajib. Seperti seorang ulama pernah mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dur. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa magrur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara-perkara yang wajib sehingga dia lupa dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia dimaafkan. Misalkan dia sholatnya dia rajin, sholat 5 waktu, ini perkara yang wajib. Menuntut ilmu dia rutin, ini perkara yang wajib. Walaupun dia lalai dari perkara sunnah, masih dimaafkan. Dan barang siapa yang sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga dia lalai dari perkara yang wajib, maka dia telah tertipu. Misalkan seseorang hanya sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, tapi perkara-perkara yang wajib dia lupakan. Ya. Misalkan dia rajin puasa sunnah, tapi puasa Ramadan dia tidak kerjakan, dia akan tertipu. Atau misalkan dia rajin membaca Al-Quran, tapi sholatnya sering ketinggalan. Bahkan sholatnya ya sering bolong-bolong. Berarti ini disibukkan dengan perkara sunnah, namun dia lalai dengan perkara yang wajib. Nah, ketika seorang memiliki ilmu, dia akan tahu mana perkara-perkara yang wajib, mana perkara-perkara yang sunnah, dan dia akan melengkapi perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Misalkan seorang mengerjakan perkara-perkara yang wajib, dia lengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diberikan tingkatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan manusia itu ada 3 golongan manusia. Ada yang disebut dengan al-fujjar, ada yang disebut dengan al-abrar, dan ada yang disebut dengan al-muqarrabun. Al-fujjar adalah orang-orang yang selalu melakukan kefajiran, selalu melakukan perbuatan yang keji. Maksiat dia lakukan, perbuatan yang keji dia lakukan. Ini al-fujjar. Dan tempat orang-orang fujjar adalah neraka jahanam. Kemudian yang kedua al-abrar, diambil dari kata al-barru. Al-barru itu artinya luas, lapang. Al-barru ya jamannya al-abrar, berarti orang-orang yang sangat banyak melakukan kebaikan. Selain dia melakukan kewajiban-kewajibannya, dia juga lengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Iya. Ketika seorang membayar zakat dari harta yang dia miliki, dia lengkapi dengan sedekah. Ketika seorang bersilaturahmi dengan ibu bapaknya, dia juga bersilaturahmi kepada tetangga-tetangganya, kaum kerabatnya. Ini disebut dengan al-abrar. Tidak hanya melakukan perkara-perkara yang wajib, namun dia juga selalu melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian ada al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Selain dia melakukan amalan yang sangat banyak, dan dia juga sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kenikmatan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan al-abrar. Kalau al-abrar di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia berbagai macam kenikmatan. Bahkan Allah akan berikan dia minum dengan minuman tasnim. Tasnim itu artinya minuman yang paling lezat di surga. Dan minuman ini akan dicampur dengan khamr. Khamr akhirat berbeda dengan khamr di dunia. Ya, kalau khamr di dunia bisa sempoyongan, Pak, bikin kita pusing, bikin hilang akal. Tapi kalau khamr di akhirat luar biasa lezatnya. Bahkan seseorang tidak bosan-bosannya minum khamr. Dan orang-orang yang diberikan khamr akhirat adalah orang-orang yang tidak pernah minum khamr di dunia.
Bagi siapa yang suka minum khamr atau minuman keras di dunia, maka tidak akan mendapatkan khamr di akhirat. Ya. Ya. Seperti disebutkan dalam riwayat, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang suka minum minuman keras di dunia, maka tidak akan pernah minum khamr di akhirat. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu disebut dengan al-abrar, akan diberikan minum dengan minuman tasnim dicampur dengan khamr di akhirat. Adapun al-muqarrabun, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan diberikan minuman tasnim tanpa ada campuran. Minuman tasnim itu minuman paling lezat di akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan kepada al-muqarrabun tanpa ada campuran apapun. Jadi murni minuman tasnim. Ya. Jadi kita berusaha bagaimana agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Tidak hanya sekedar melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan minuman tasnim yang murni. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mendalami ilmu agama, dia akan melakukan kewajiban, akan melengkapi dengan perkara yang sunnah, dan dia akan terus semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menjadikan seorang itu semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah, yaitu ad-du'a. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Alladzi yalja'u ilaihi idza fataratil himmah wa dha'ufatil azimah. Dia merupakan doanya senjatanya orang mukmin, yang mana seseorang akan berlindung pada Allah ketika dia lagi futur. Karena namanya manusia Pak, tidak selalu semangat terus, pasti ada futurnya. Walaupun orang itu istiqomah menuntut ilmu, pasti ada futurnya. Ya, maka tidak baik juga ketika seorang memporsir tenaganya, pikirannya untuk selalu menuntut ilmu. Ada saatnya dia istirahat. Karena hal ini dilakukan oleh para ulama dahulu. Walaupun mereka itu istiqomah menuntut ilmu, tapi mereka juga ada istirahatnya. Coba kalau dari pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar, sampai subuh belajar, besoknya gitu lagi. Gimana Pak, kira-kira jenuh nggak? Pasti jenuh. Ya, ada saatnya kita belajar, ada saatnya ya kita bersantai. Ya. Dan intinya jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika seorang lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang lemah. Enggak pernah berdoa sama Allah. Dan jangan pernah seseorang itu beranggapan bahwa dia akan selalu istiqomah. Karena namanya hati itu bisa berbolak-balik. Sekarang dia bisa semangat, besok tidak semangat. Sekarang dia bisa beriman, besok bisa kufur. Sekarang bisa taat, besok bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hati manusia. Hati manusia lemah dan mudah berbolak-balik. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis, al-qulubu biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Jadi hati-hati manusia itu berada di genggaman Allah. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka jangan pernah putus dari berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bangga ketika seorang sudah mendapatkan hidayah. Jangan pernah bangga ketika seorang itu sudah istiqomah mengikuti kajian. Jangan bangga dulu. Karena namanya hati bisa berbolak-balik. Sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku ini selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Agar istiqomah melakukan sholat 5 waktu, istiqomah nuntut ilmu,
istiqomah berdakwah ilallah, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah berzikir pagi dan petang, dan istiqomah dalam melakukan semua ibadah. Mohon sama Allah. Dan aku memohon kepadamu agar aku ini bisa istiqomah di dalam meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Jadi doa sangat penting dalam kehidupan kita. Dan doa merupakan mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan intisari dari ibadah. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu tadzakkurul maut. Bagaimana agar seorang itu terus semangat di dalam beribadah, sering-sering ingat mati. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak ada namanya istirahat. Maksudnya istirahat yang sebenarnya itu adalah istirahat ketika seseorang berada di surganya Allah. Karena di dunia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan payah. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam susah payah. Dari kecil kita dilahirkan, dikandung di rahim ibu selama 9 bulan. Kemudian ketika lahir, kemudian anak itu dididik oleh orang tuanya. Ya. Jadi manusia dalam keadaan kepayahan. Sampai anak itu besar, dia juga akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dia tua akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia hidup di dunia tidak akan merasakan nikmatnya istirahat yang sebenarnya. Karena dunia merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian. Iya. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tempat segala-galanya. Jadikan kehidupan dunia sebagai ladang untuk akhirat kita. Dari sekarang kita berletih-letih mengumpulkan amal ibadah. Yang mana ketika kita meninggal dunia nanti kita tinggal memetik hasil dari amal ibadah kita di dunia. Dan disitulah kita akan mendapatkan nikmatnya istirahat. Seperti disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Ketika ada seorang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Abdullah, qasadtuka min Khurasan." Wahai Aba Abdullah, aku ini datang dari Khurasan. Aku berasal dari Khurasan. Sa'altuka an mas'alah. Atau as'aluka an mas'alah. Aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu permasalahan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Sal, bertanyalah." Lalu orang ini mengatakan, "Mata yajidul abdu ta'mar roha?" Kapan seorang hamba itu merasakan nikmatnya istirahat? Kemudian beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah." Ketika seseorang pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Disitulah tempat kita istirahat yang sebenarnya. Adapun di dunia kita harus berletih-letih, ya, bersusah payah untuk mengumpulkan amal ibadah kita. Tidak ada kehidupan dunia ini tempat untuk bersantai-santai. Ya, maksudnya bersantai-santai sendiri, berleha-leha, lupa dari kewajiban, selalu meninggalkan sholat. Ya. Makanya dunia ini dijadikan sebagai penjaranya orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia itu merupakan penjaranya orang mukmin, supaya orang-orang yang beriman tidak semena-mena bermaksiat kepada Allah, tidak semena-mena melanggar syariat-syariat Allah. Makanya dunia dijadikan sebagai penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan merupakan surganya orang-orang kafir. Ya. Surganya orang-orang beriman adalah surga di akhirat. Adapun surganya orang-orang beriman ketika di dunia, yaitu ketika dia meninggalkan maksiat kepada Allah, ketika dia selalu beribadah kepada Allah, itulah surganya orang beriman. Ya. Berikutnya,
Ketika seseorang ingin selalu semangat, maka ingat kematian. Saya ulangi perkataan Imam Ad-Daqqaq rahimallahu taala, man aktsara min dzikril maut, barang siapa yang selalu ingat kematian, ukrima bisalasah, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilu taubah. Dia akan bersegera bertaubat kepada Allah. Karena dia sadar bahwa dirinya akan mati. Yang kedua, nasyatun fil ibadah. Semangat beribadah. Salatnya dia mulai jaga. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya dia selalu jaga. Karena dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Yang ketiga, qanaatul qalb. Dia selalu qanaah. Hatinya selalu merasa puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan dia tidak mau tertipu dengan dunia. Sebaliknya, wa man nasyal mauta, barang siapa yang selalu melupakan kematian, uqiba bisalasah, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, selalu menunda-nunda taubat. Karena apa? Dia merasa hidup selamanya, akhirnya menunda-nunda taubat. Pas diberikan kesehatan, diberikan fisik yang kuat, dia belum juga bertaubat sama Allah. Dan dia mau bertaubat nunggu tua dulu. Itu pun kalau masih hidup. Ya. Itu pun kalau masih dikasih umur sama Allah. Kemudian yang kedua, kaslun fil ibadah. Orang yang lupa sama kematian biasanya malas untuk beribadah. Mau sholat dia malas-malasan, mau nuntut ilmu malas-malasan. Bahkan ketika puasa Ramadan dia tidak puasa. Ya. Padahal muslim tapi nggak puasa karena orang ini nggak pernah ingat mati. Berikutnya, wa'adamur ridha bil kafaf. Tidak pernah ridha dengan rizki yang cukup. Dikasih kenikmatan oleh Allah, pingin tambah lagi. Ya. Dia tidak pernah puas dengan dunia. Selalu mengejar dunia sehingga dia melupakan akhiratnya. Ya. Maka dari itu, agar kita terus semangat di dalam beribadah kepada Allah, sering-sering ingat kematian. Berikutnya, asarul walidain wa dauruhuma fit tarbiyatis sahihah. Pengaruh dari orang tua terhadap anak-anaknya. Contoh suri tauladan yang baik dari kedua orang tuanya. Kemudian ketika dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Karena ingat, orang tua, perilaku orang tua itu akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ketika dia menginginkan anaknya untuk rajin menuntut ilmu, orang tuanya harus ikut menuntut ilmu. Jangan nyuruh anaknya saja belajar, tapi orang tuanya nggak pernah belajar. Orang tuanya nyuruh anaknya baca Al-Quran, tapi orang tuanya nggak pernah baca Quran. Bahkan baca Qurannya setahun sekali. Pas bulan Ramadan saja baru diambil Al-Qurannya dari lemari. Ya, setelah selesai bulan Ramadan ditaruh lagi Al-Qurannya. Seharusnya orang tualah yang berikan contoh bagi anak-anaknya. Ya. Lebih-lebih lagi ketika orang tuanya mengerjakan sholat, ya ini akan dicontoh oleh anaknya. Ketika anak berumur 7 tahun, ajak ke masjid. Ajarkan anak-anak untuk mengerjakan sholat. Bahkan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Muru auladakum wahum abna'us sab' wadribuhum wahum abna'us ashar wa farikuhum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau ada anak-anak kita gak mau sholat, umurnya sudah 10 tahun, boleh kita pukul. Tapi pukulan dengan mendidik. Pukulan mendidik. Bukan dengan memukul dengan kekerasan, dengan menzalimi anak. Tapi pukulan mendidik. Ya, kasih pelajaran sekali-kali pada anaknya, suruh sholat ke masjid. Ya. Jadi ini
pengaruh kedua orang tua di dalam pendidikan anak ini pengaruh yang besar, ya. Dan hendaklah orang tua itu menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya dan bersemangat di dalam mendidik anak-anak. Namanya anak-anak terkadang ada yang susah dikasih tahu, ya, maka orang tuanya harus bersabar, ya. Itulah tanggung jawab orang tua. Kemudian ajarkan anak-anak akhlak yang baik. Ini tugas orang tua. Bagaimana agar anak-anaknya itu sopan ketika berbicara. Kemudian anak-anaknya itu selalu menghormati yang lebih tua. Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Berikutnya, musahabatu ashabil himamin. Ya. Musahabatu ashabil himami wa mutala'atu siyarihim. Berteman dengan orang-orang yang selalu istiqomah. Istiqomah di atas kebaikan. Berteman sama orang-orang yang rajin sholat ke masjid. Berteman sama orang-orang yang rajin belajar ilmu agama. Berteman sama orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Berteman dengan orang-orang yang selalu rajin membantu saudara-saudaranya. Dan jangan pilih teman-teman yang suka bermaksiat kepada Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka ninggalin sholat. Ya. Maka lama-kelamaan dia juga akan ikut, ya, meninggalkan sholat. Ya, karena teman ini sangat mempengaruhi. Ya, maka pilihlah teman-teman yang baik. Ya. Ketika kita salah, ada teman yang mengingatkan kita. Ketika kita lalai dari mengingat Allah, ada teman yang mengingatkan kita. Ya. Disebutkan dalam kitab ini, fala syakka anna suhbata laha ta'sirun kabir. Tidak ada keraguan lagi bahwa teman yang baik itu memiliki pengaruh yang besar. Begitu juga teman yang buruk memiliki pengaruh yang besar. Lidzalika man arada tahsilal himmatil 'aliyah. Maka dari itu barang siapa yang ingin memperoleh semangat yang tinggi, tekad yang kuat, falyashab ashabal himmil 'aliyah. Maka bertemanlah dengan teman-teman yang memiliki semangat yang tinggi. Baik itu semangat dalam menuntut ilmu, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam berjihad fisabilillah, dan teman-teman yang semangat menikah. Ya, bagi yang jomblo-jomblo nih. Kalau ada temannya yang semangat nikah, seharusnya yang jomblo-jomblo ini segera menikah. Jangan ditunda-tunda nikahnya. Maksudnya, makanya bergaul sama orang-orang yang sudah menikah. Ya, bergaul sama orang-orang yang sudah menikah supaya tahu ilmunya. Ya, karena apa? Supaya seorang itu memiliki semangat. Ya. Dan jangan khawatir, ketika seorang menikah pasti akan dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fa innahu yastafidu min af'alihim qabla aqwalihim. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, dia itu akan memberikan faedah, baik dari perbuatan mereka sebelum perkataan mereka. Maksudnya di sini orang-orang yang berteman dengan teman-teman yang memiliki semangat yang tinggi, dia akan selalu mengambil faedah dari teman-temannya itu. Iya. Wa man lam yuwaffiq li suhbati haula fal yukthir min mutala'ati siyarihim. Nah, barang siapa yang tidak sempat untuk berteman dengan mereka, itu orang-orang memiliki semangat yang tinggi, maka hendaklah dia memperbanyak menelaah, mengkaji kisah-kisah para ulama dahulu. Bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu, bagaimana semangat mereka dalam beribadah. Misalkan nih, di suatu daerah cuma dia yang istiqomah, dia mau cari teman-teman yang istiqomah seperti dia susah, maka
Bagaimana caranya? Sering-sering mempelajari kitab-kitab para ulama. Pelajari bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Pelajari semangat mereka dalam berdakwah. Pelajari semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia akan tetap istiqomah. Iya. Kemudian wa qira'atu akhbarihim fa inna dzalika mimma yab'atsul himmah wa yad'u ila uluwiha. Membaca kabar-kabar tentang mereka, cerita-cerita ulama dahulu. Karena yang demikian itu bisa mendorong semangat dan bisa menjadikan seorang itu memiliki semangat yang tinggi. Makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lagi futur, lagi enggak semangat, buka kitab para ulama. Karena ini dicontohkan. Bahkan Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir pernah mengatakan, "Fasabilu talibil kamal fi talabil ilm al-ittila'u 'alal kutub allati qad takhallafat minal musannafat fal yukthir minal mutala'ah." Jalan untuk memperoleh kesempurnaan di dalam menuntut ilmu, bagaimana caranya? Menelaah, mengkaji kitab-kitab para ulama yang banyak. Ya, banyak kitab-kitab para ulama. Seperti Syarah Hilyah Thalabil Ilm, perjalanan para penuntut ilmu. Ya. Ada kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilm. Bagaimana cara-cara untuk menuntut ilmu. Bahkan ada juga kitab karangan ulama itu Al-Musawwiq ila Thalabil Ilm. Bagaimana kerinduan para penuntut ilmu di dalam mencari ilmu. Seharusnya kita ini selalu rindu Pak dengan ilmu agama. Selalu cinta dengan ilmu agama. Ya. Dan selalu belajar dari kehidupan ulama-ulama dahulu. Ya. Supaya apa? Supaya semangat kita ya bertambah kembali. Ya. Namanya manusia itu wajar futur, wajar. Ya. Makanya kalau misalkan bosan dengerin kajian, pulang ke rumah, buka kitab para ulama. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian disebutkan dalam kitab ini juga bagaimana agar seorang itu selalu memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah. Istisyarul mas'uliyah. Seharusnya seorang itu merasa punya tanggung jawab di dalam kehidupannya. Kalau orang punya rasa tanggung jawab, maka dia akan selalu bersemangat di dalam beribadah. Karena ingat, kita semua punya tanggung jawab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Waz zawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang imam pemimpin bagi rakyatnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin di dalam keluarganya, pemimpin bagi anak dan istrinya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga seorang wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka setiap kita itu harus punya tanggung jawab, walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, anak istri, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Ya, inilah diantara sebab-sebab yang menjadikan kita selalu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namadzu fi uruwil himmah, di antara contoh-contoh yang dilakukan oleh para ulama, baik para nabi, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang lainnya, bagaimana semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertama kita ambil contoh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dibaca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ diceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi, akhlak Nabi, bahkan diceritakan bagaimana fisik-fisik Nabi. Diceritakan dalam kitab ini. Nah, bagaimana semangat yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu semangatnya di dalam belajar, semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, semangatnya di dalam berdakwah ila Allah. Nabi paling semangat berdakwah, mendakwahkan tauhid. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke negeri Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah mendakwahi mereka. Ya, padahal ketika itu Nabi dilempari oleh para pembesar Quraisy. Sampai-sampai malaikat yang menjaga gunung menawarkan kepada Nabi. Untuk apa? Malaikat itu ingin menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Dan Nabi berharap ada di antara generasi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mencontoh bagaimana semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus asa di dalam berdakwah. Karena setiap orang berdakwah pasti ada tantangannya. Ketika seorang mendakwahkan tauhid, ada seorang yang mendakwahkan kesyirikan. Ketika seorang mendakwahkan sunnah, ada seorang yang mendakwahkan kepada kebid'ahan. Ya. Ini tantangan. Dan disinilah kita harus bersabar di dalam berdakwah. Masih banyak yang harus kita dakwahi. Dan jangan sampai seorang menyibukkan diri pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ketika berdakwah, ajak orang supaya mengenal tauhid. Ajak orang supaya dia tahu mana halal mana haram. Jangan sibuk mendoktrin orang. Mendoktrin untuk membenci seseorang, membenci ustadznya, ya, membenci para ulama. Tapi sibukkan, ya, ajari mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat. Itu lebih penting. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah berputus asa di dalam berdakwah. Dan dia merupakan uswatun hasanah wal qudwatur ra'iah, merupakan teladan yang baik. Ya. Fi uluwil himmah, di dalam semangat yang tinggi, wasyaja'ah, di dalam keberanian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sosok manusia yang paling semangat di dalam beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana salat Nabi, sampai bengkak kedua kaki beliau. Sampai-sampai ditegur oleh sahabiyah, ya, kalau nggak salah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Bukankah dosa-dosamu sudah, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa. Tapi kenapa engkau masih semangat melakukan ibadah? Sampai bengkak kedua kakimu. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ini kata Rasulullah. Ibadah Nabi luar biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul yang terjaga dari dosa, tapi masih semangat dalam beribadah. Apalagi kita, Pak. Kita yang penuh dengan salah dan dosa. Nabi saja semangat ibadah. Nah, kalau ada orang-orang yang bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in, tapi malas-malasan ibadah, mana bentuk syukurnya sama Allah? Ya. Jadi contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bagaimana semangat para sahabat, baik itu dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, di dalam berjihad, di dalam berdakwah ila Allah. Ya. Ini banyak contohnya, ya. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab. Mereka ini berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Ya. Abu Bakar tidak mau kalah dengan Umar bin Khattab.
Bahkan ketika mereka bersedekah, mereka tidak mau kalah. Ya. Ada yang menginfakkan separuh hartanya, ada yang menginfakkan seluruh hartanya, karena mereka tidak mau kalah di dalam kebaikan. Dan kita pun harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Berikutnya, contoh seorang ulama, ya. Ada ulama yang bernama Anas bin Nadhr. Bagaimana semangatnya Anas bin Nadhr di dalam berjihad fisabilillah. Sampai-sampai Anas bin Nadhr ini ditikam dengan berbagai macam panah. Ditusuk dengan pedang atau ditebas dengan pedang, kemudian tubuhnya penuh dengan luka. Tapi Anas bin Nadhr tetap bersemangat untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Nadhr mengatakan, "Inni ajidu rihal jannah min duni Uhud." Aku mencium baunya surga di belakang bukit Uhud. Berarti dia sudah ingin mati syahid. Karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semangat para sahabat. Dan tidak hanya berjihad, dia juga semangat di dalam beribadah, dia juga semangat di dalam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu sudah habis, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan yang mau bertanya. Dalam berdakwah, seringkali kalau kita nyampein yang baik tuh orang itu bilang dia soal ini. Apa cukup kita tuh cuma berdakwah tuh untuk lingkungan keluarga aja, Ustaz? Ya. Jadi misalnya kita ngajin teman tuh daripada kita digini, nah dia soalnya penting ada yang indah dia mau. Ya. Ya. Di dalam berdakwah jangan hiraukan omongan orang. Mau dicaci maki, mau dihina, biarkan saja, yang penting kita dakwah. Seperti perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Isbir 'ala ma yuqalu fika, li'anna a'da ad-din katsirun." Bersabar terhadap cacian yang menimpamu, hinaan yang menimpamu. Karena sesungguhnya musuh-musuh Islam masih banyak. Ada liberal, ada Syiah, ada orang-orang Khawarij, ya, ada Ahmadiyah, apalagi, dan banyak. Itu yang harus kita dakwahi. Adapun kalau ada orang ngomong sama kita, jangan hiraukan. Makanya seorang ulama, yaitu Abu Ishaq Al-Khuwaini rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, "Kun asadan walam takun gozalan." Jadilah kamu seperti singa dan jangan menjadi seperti keledai atau seperti kijang. Kalau singa mau menerkam mangsanya, pasti singa itu akan fokus. Dia nggak akan noleh kemana-mana. Tapi kalau kijang, kemana-mana akan noleh. Maka seorang muslim yang berdakwah ilallah, mendakwakan tauhid, jadilah seperti singa. Fokus berdakwah, jangan hiraukan omongan orang. Mau dia ngomongin kita, mau dia gibahin kita, tetap istiqomah. Dan jangan mencukupkan hanya dakwah di keluarga saja. Teman kita juga butuh dakwah. Ya. Apa? Iya. Soal tabligh. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Tetap semangat, Pak. Silakan, ada lagi yang bertanya? Sudah ada ya? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.